aduh tepuk jidat gue, Asli, pasti asli. begitu. Iya, benar-benar. Sedangkan di dalam panti itu bukan 1-2 anak, kadang ada 30 anak, 40 anak. Gimana caranya mereka ngebagi? Terus cuma ada beras sama mie. Memang mau makan sehari-hari pakai beras sama mie, nggak mau pakai sayur mayur, nggak Nggak mau sehat pakai malah ya. sambal, nggak mau pakai ini. Kurang gizi gitu. Nah, Masalah 4 baru sehat ya? 5 sempurnanya nih iya. kan gitu. Iya, iya. Tapi pihak luar ini suka ambil keputusan ataupun kesimpulan Kesimpulan tuh sendiri. tidak mereka menjelami Iya, karena mereka tidak datang. Yuda dengan Jose, kita kehadiran bintang tamu siapa? Mbak Mei dari Mei Mei Peduli Peduli. Community. Mei Peduli Community. Komunitas ini ya Mbak? Iya, Oh iya. Apa aja sih kegiatannya Mbak? oke. Mei Peduli Community itu kegiatan sosial. Jadi kita ada kegiatan berbagi untuk ke panti asuhan, Ponpes Yatim Duafa, terus kita juga punya anak asuh dan sekeli Mei Peduli, dan juga yang wishlist di tahun 2025 ini kita punya grup senam Oh gitu. untuk ibu-ibu. Banyak Sekali sekali. Mei Peduli. Kalau sekeli Mei Peduli itu usianya sudah 17 tahun sampai ke 60 sekian. Oh gitu. Jadi yang sudah kategori dewasa Iya. gitu. Coba tadi kan ada beberapa yang disebutin sama Mbak Mei nih. Apa termasuk sekali Mei Peduli apa segala macam itu. Kalau kita bagi partnya, tadi kan sekali Mei Peduli itu yang usia 17 sampai dengan 60-an tahun. Kalau yang untuk anak-anak? Kalau anak-anak itu anak asuh Mei Peduli. Oh, anak asuh Mei Peduli Anak namanya. asuh Mei Peduli. Jadi anak asuh Mei Peduli itu bukan cuma ada di Bandar Lampung, tapi ada di beberapa kabupaten dan juga kota. Jadi mereka itu tetap berada di rumah orang tuanya. Mei Peduli itu hanya melakukan kebaikan, bukan kewajiban. Oh gitu. Tuh. Wah, menarik. Menarik nih. Statementnya bagus Wah. banget nih. Kadang-kadang kan begitu ya. Iya. Apa ya? Awal-awalnya kita niat untuk bagus untuk membantu ya. Tiba-tiba nagih. Nah, Mana nih? Nah, Rutin ya, karena udah biasa rutin Iya. akhirnya. makanya setiap kita melakukan pengenalan atau saat kita survei untuk menjadi anak asuh ataupun sekeli Mei Peduli itu, kita selalu menekankan kita panggil dulu aparat setempat seperti kepala desa ataupun pihak puskes ataupun juga ada namanya TKSK, tenaga sukarela dari dinas sosial. Kita kasih arahan bahwa Mei Peduli Community ini hanya melakukan kebaikan atau mendampingi mereka yang kurang paham tentang bagaimana sih caranya untuk mendapat jalur kesehatan. Misalkan mereka nggak punya BPJS, mereka nggak paham jalur untuk berobatnya itu dari paskes awal sampai ke paskes atau bisa juga kayak dirujuk sampai ke rumah sakit harapan kita dan sebagainya. Karena kan kalau sudah nyebrang ke Pulau Jawa, kita akan melakukan semacam sinergi. Oh, gitu. Oh, ada tim sana Iya, juga ya. jadi ada tim sinergi. Kita kolaborasi juga dengan komunitas lain. Bantu banget. Gitu. Karena gue pernah ngalamin pas lagi di Jakarta itu nggak ada siapa-siapa, bingung. Buta ya, nggak paham. Tempat tinggal di mana itu udah kos semua tuh. Iya. Apalagi nggak punya uang ya kan. Kan Informasi. kalau kita ada kerjasama itu nanti ada rumah singgah. Oh, difasilitasin ya. Iya, jadi kita ada rumah singgah. Terus nanti mereka misalnya kekurangan seperti makan atau sebagai apa, nanti kita kolaborasi dari pihak komunitas di sana bisa support nggak gitu. Jadi ya kita yang di Lampung support ke sana karena kita juga yang minta bantu untuk meneruskan pengobatan di rumah sakit lebih tinggi. Awalnya gimana sih Mbak Mei sampai kepikiran apa ya? Saya pikir saya nyebutnya mulia ya pemikirannya ini. Apakah ada pengalaman pribadi yang menjadi trigger untuk sampai ke titik oh saya kayaknya harus begini nih gitu. Awalnya gimana itu? Aduh, kalau udah kesini mau nangis. Awalnya ini melanjutkan. Oke. Kalau saya bilang melanjutkan, jadi almarhum papa itu jiwa sosialnya begitu tinggi. Jadi beliau itu setiap tahun selalu mengadakan sunatan massal, hitanan massal. Saat 2016 beliau meninggal, di situ tuh yang benar-benar saya jatuh. Karena mentor, sahabat, CS lah. Karena kalau di luar tuh kita nggak manggil papa. Karena sama-sama anak Vespa kan, jadi kita nggak ada manggil papa, jadi manggilnya abang. Kalau di lapangan tuh dia selalu jangan bilang papa Ki. Dan muda terus jiwanya ya. Abang, jadi udah
saat beliau meninggal, saya sudah bilang apa yang harus saya perbuat gitu loh, agar menjadi pahala jariah. Karena ini ilmu banyak nih yang diajarin, banyak masukan, banyak input gitu. Tepatnya setahun dari beliau meninggal itu, tepat di tanggal anak saya lahir yang kedua, 15 Mei 2017 itu, anak saya tuh entah kayak mana ceritanya, dia bilang, "Bun, ulang tahunnya nggak usah dirayain. Aku punya uang jajan, kita beli roti, kita bagi-bagi." Masya Allah. Aku langsung bilang, Anak kecil tuh ya. iya, anak Mewarisi saya nomor sifat 2. kakeknya. Jadi saya langsung bilang, "Dek, yakin uang jajannya, Dek?" "Ah, nggak masalah, Bun." Jadi dari situ, terus aku iseng, aku foto, post di SW. Oke, awalnya nih ya. Awalnya Oke, nih. Oke. Ternyata teman-teman bilang, "Lu berbagi ya?" katanya. "Ah, cuma seadanya. Mau dong titip, gue mau sedekah tapi nggak tahu mau kemana nih, mau ngebagi nggak ada waktu." Oke. Mulai titip, pertamanya cuma ya teman-teman deket-deket yang ngeliatin story WA. Lama-lama rame. Oke. Tadinya tuh cuma berbagi on the road tuh jadi ke bapak tukang beca, Iya. terus kayak ke tukang rongsok gitu-gitu aja. Lama-lama kok nasinya ada yang ngasih banyak lagi makanan. Kayaknya kita ke panti deh, Dek. Yaudah, jadi saya sama anak saya berdua ini, kita bertiga nih ke panti, kita ke panti. Mulai kenal panti, mulai kenal ya istilahnya panti-panti yang terdekat. Lama-lama jangan panti itu lagi, kita coba lagi. Ya. Akhirnya lama-lama hampir semua panti asuhan yang ada di Bandar Lampung sudah pernah kita datangin. Dan kita tahu misalkan mereka ada keluh kesah apa, atau mereka buka cabang apa, atau mereka anaknya ada yang sempat panti asuhan, ada yang anaknya sampai diterima di Korea, belajar melanjutkan pendidikan di Korea. Gitu. Itu awalnya. Wah, ini saya sampai speechless nih. Motivasinya apa? Motivasinya sih nggak muluk-muluk. Mau ngajak banyak orang biar sama-sama kaplingin tanah di surga. Masya Allah, tepuk tangan dong. Luar biasa. Gue bintang tamu kali ini gue terdiam. Ya. Lebih banyak kok bisa gitu. Ya. Dan gue termasuk yang kagum sama beliau ini. Di Lampung ya mungkin kurang paham ya sebanyak apa komunitas yang seperti ini. Tapi Mei Peduli ini salah satunya ya. Boleh tahu ada banyak nggak sih komunitas kayak gitu? Sebenarnya banyak, tapi semenjak lepas COVID ya, terutama lepas COVID ini, pas saat COVID tuh penuh, rame. Tapi semenjak COVID, tepatnya di 2023, itu mulai ngendor. Semangat komunitas ini banyak yang collab. Ya. Dikarenakan support dari donatur sudah berkurang. Kedua juga karena namanya volunteer itu kan tidak digaji seikhlasnya gitu kan. Jadi banyak yang mulai ya sudah. Ya karena memang waktu itu sih perputaran ekonomi juga agak lagi sulit tidak baik. kan. Mungkin para donatur lagi menghadapi masa-masa sulit mungkin kan. Tapi sekarang udah balik lagi, kondisinya oke. Boleh jujur nggak sih nih? Boleh. Jadi kalau untuk saat ini, karena beberapa keliling ke panti, biasanya di panti asuhan itu makanan bisa numpuk. Tapi gitu yang ya, ada saat ini, beberapa panti asuhan tuh ngechat, "Bun, minta bantu dong." Jadi gudang sembako mereka tuh banyak yang kosong. Apalagi ini kamu tahun ajaran baru nih, tahun ajaran baru. Jadi sudah bilang bantu untuk pakaian sekolah, bantu untuk alat tulis gitu. Terus kayak di pondok-pondok itu bantu untuk perlengkapan baik itu mukena ataupun Al-Qur'an dan sebagainya gitu. Jadi saat ini panti sendiri aja menjerit karena donatur berkurang juga. Ya mungkin kebutuhan dari donatur tersebut. Mungkin karena situasi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Iya, pasti berpengaruh. Iya, jadi saya keliling. Jadi sekarang, "Bun, ke kita nggak? Aduh, aku rutenya ke sini gitu." Kadang kalau udah di chat begitu yang mikir, aduh, donatur mana nih yang mau dibantu? Maksudnya minta bantu untuk support gitu. Luar biasa. Mer, ini ada pertanyaan ini kan sekarang ini fenomena kita open aja ya fenomena sekarang ini ya. Banyak kegiatan sosial yang sebetulnya berkedok bisnis ya, jualan makanan tapi produk dia gitu melalui bahasanya sosial gitu kan. Nah kalau untuk Mei Peduli ini seperti apa untuk sistemnya? Jadi sistem Mei Peduli gini, kita membantu UMKM juga. Jadi donatur transfer berupa uang ke kita.
nanti kita beli berupa makanan, bisa juga berupa sembako, bisa juga berupa misalkan apa yang dibutuhkan ya. Kalau kayak anak asuh itu kan butuh pampers dan sebagainya. Oh gitu. Jadi kita nggak mungkin lu bikin pampers ya? Waduh, nggak mungkin. bisa ya. Iya, jadi misalnya berupa makanan, UMKM-nya, nanti mereka juga kadang mengajukan, bantu saya dong, lagi gitu tidak ya. baik-baik aja nih. Oh ya udah, oke, pesan 50 pack ya, jam sekian harus jadi karena mau diantar untuk, kita kan bukan cuma untuk makan siang, jadi kita ada makan siang, kita ada sarapan pagi, kita juga ada paket makan malam, dan juga ada paket sahur. Kalau untuk paket sahur itu adanya di setiap Rabu malam Kamis. Oke. Buat Oke, puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Iya. Kamis. Ya. Tapi memang nggak produksi. Enggak. Oh gitu. Jadi dia ya itu sedikit menampik Mm-mm. ya Karena banyak ya kita ini kan gimana ya? Sambil jelasinnya? jualan, Ah, katanya ah. sambil ya. sambil menyalurkan. Iya. Kalau saya enggak, saya benar-benar pure terima berupa uang. Nanti itu ada laporannya ya ke donatur. Supportnya misalnya kayak kamu Hmm. transfer ke saya, Hmm. kamu bilang saya butuh 50 ini untuk dikasih ke panti gitu. Oh gitu. Nanti saya kasih dokumentasi bahwa makanan itu sudah saya sampaikan ke panti ke kamu gitu. Jadi Pertanggungjawabannya itu berupa menyalurkan, dokumentasi. Iya. menyalurkannya itu sesuai, Foto. kita nggak repot lagi loh. Iya, Gitu kan iya. harus keliling nyari produk yang kita mau kasih. Gue mau bagian ini dong ke ini gitu kan. Mai tolong dicariin ya, ini uangnya. Oh Iya. gitu. Walaupun ada yang ngelebihin ya rezeki lo itu ya. Iya. Kalau nggak itu ya udah, Ya lo udah. distribusiin gitu ya. Oke. Bicara masalah donatur, Iya. ada nggak sih keterlibatan dinas-dinas pemerintah kita? Ada juga. Ada juga. Kayak contohnya dinas sosial. Saya sering kena sentil nih sama dinas sosial provinsi. Kenapa tuh? Misalkan kayak kemarin kita ada orang terlantar. Oke. Jadi ada orang terlantar mau kita bawa ke panti jompo. Mm-mm. Sebenarnya kalau mau mengikuti rule-nya kita harus lapor dulu ke TKSK ataupun aparat setempat, bawa ke Dinsos Kota. Tapi saya maunya yang instan, kebiasaan, Iya, makanya sering iya. disentil, kena tegur. Iya. Saya langsung ke dinas provinsi gitu kan. Hmm. Jadi bisa bantu nggak? Posisinya urgent nih. Soalnya keadaannya sudah memprihatinkan. Jadi harus dibawa ke tempat yang memang lebih layak lah, Iya, lebih iya, pantas. Oh, Ya gitu. sudah. Jadi dapat telepon dari pihak provinsi, dibawa langsung ke panti jompo. Saya pikir kejadiannya begini. Ini mau dibawa kemana? Panti jompo. Ini kan masih anak-anak. Gitu. Kenapa dibawa panti jompo? Gitu, bisa. Bukan ya? Kan kita saat mau bawa ke panti jompo itu kan kita harus tanya. Contoh nih ya, satu kejadian kemarin itu di daerah Peri Panjang. Oke. Jadi ibu ini memang tidak ada lagi keluarga. Ada juga anak, tapi itu anak sambung. Kayak sudah nggak mau urus lah karena anak sambung katanya. Jadi warga sana itu report ke kita. Bun bisa bantu nggak katanya, ini ada nenek begini-begini kondisinya sudah memprihatinkan sampai pup, maaf ini ya, Iya. pup itu di kasur katanya. Oh ya sudah, jadi kita foto, kita buatin lah semacam resume dulu untuk kita ajuin dulu ke pihak terdekat seperti ke kelurahan, ke kecamatan, terus kita naik lagi juga minta bantu TKSK-nya untuk support, baru kita lanjutin ke provinsi. Dari provinsi langsung dibuatin surat untuk bisa dibawa ke panti jompo. Gitu. Untuk Mei Peduli sendiri terafiliasi nggak sih dengan lembaga atau instansi atau institusi tertentu gitu? Enggak, free. Memang berdiri sendiri ya? Iya. Kalau lebih banyaknya sih kalau bisa dikatakan independen. Iya. Independen, tapi kalau untuk yang support memang dari perusahaan besar sekalipun pernah kita disupport sinergi ya, Iya, tepatnya iya. sih sinergi sama pihak Bukit Asam. Karena mereka kan juga setiap mau lebaran tuh ada keliling berbagi. Iya. Tapi gitu. ketidakpahaman mereka panti mana nih yang mau dituju. Iya. Jadi Biar pas ya target marketnya. Ya. targetnya berapa orangnya gitu. Terus kita juga sinergi nggak menutup kemungkinan dengan yang non muslim. Jadi ada juga yang kayak dari Tionghoa, dari Iya. Persatuan Indonesia Tionghoa Lampung juga kita sinergi. Oh, gitu. Jadi nggak menutup harus sesama muslim, Bhinneka tapi Tunggal Ika ya. nah benar. Pokoknya selama itu manusia dan susah, Butuh bantuan dan mereka juga yang datang untuk mensupport Iya. dari pihak mana aja, Open. tujuannya ini open. terbuka. Luar biasa. Itu Jo. Jadi nggak segmented, Indonesia itu Garuda. Pancasila. Mbak Mei, saya mau tanya nih.
baru-baru ini yang saya lihat nih ya, baru-baru ini terjadi. Ini saya nyebut salah satu brand, nggak apa-apa lah ya. Baru terjadi dengan bahwa ada yang komentar di sosmed mereka bahwa nggak bakal gue beli nih produk, kata dia nih contohnya nih ya, nggak bakal gue beli nih produk jualan agama gitu kan, mending gue beli produk yang lain dah gitu kan. Masih banyak kasus-kasus skeptis seperti ini nih. Ya itu salah satu contoh aja gitu kan. Toh kita niatnya ada di hati kita gitu kan, versi mereka begitu. Ya oke sih menurut saya. Nah, kalau menurut Mbak Mei sendiri, bagaimana sih cara Mbak Mei menanggapi orang-orang yang skeptis terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini? Bilang, so suci loh, jual agama loh, gitu-gitu kan banyak masih yang begitu ya. Gimana Mbak Mei? Kalau yang hal kayak gitu menurut saya, ya itu peribahasa, anjing menggonggong kapila berlalu. Ya. Karena sekarang gini, mereka hanya menilai dari cover, tapi mereka nggak tahu isi. Ya. Jadi sekali waktu saya pernah dapat omongan begini, kamu mencari keuntungan. Di situ rasanya makjleb gitu. Tapi saya berpikir lagi, kamu kapan ada waktu ikut saya yuk? Kenapa? Kan kamu bilang saya punya kegiatan sosial ini, saya mencari keuntungan. Saya mencari kekayaan. Kalau saya mau cari keuntungan atau kekayaan, mungkin saya kelilingnya udah nggak pakai motor. Hujan panas, saya pakai motor. Kenapa? Saya nggak pernah pakai mobil. Pakai keronjot. Kecuali saya pakai mobil itu kalau rutenya sudah kayak kita mau keluar dengan bawaannya lebih banyak, saya baru pakai mobil. Itu pun mobilnya saya rental. Bukan pribadi. Iya, untuk teman-teman yang mau lihat kegiatan-kegiatan Mbak Mei ini ya, boleh lihat di Instagramnya. Boleh follow di Mei Peduli. Mei Peduli. Tuh, itu bener-bener setiap daily-nya itu berangkat pakai motor, keronjot bawa belakangnya. Ambil untung dari mana coba? Nggak lihat rumahnya aja kalau memang. Iya, jangan Gojek. Nah, Mei, gua kan nonton sosial media nih. Kan ada yang cuplikan gitu kan. Kamu kemarin udah saya bantu yang ada suami istri gitu kan, bawa anak kecil gitu, bilang ke pecaban atau apa, susah lah pokoknya. Atau di kehabisan ongkos gitu, melas-melas kayak gitu. Nyari simpati lah, gitu, minta bantuan. Itu kan kategorinya penipuan ya. Iya, modus ya. Modus ya. Jadi gimana nyingkapin itu? Pernah nggak sebagai Mei Peduli kena zong gitu? Pernah. Pernah juga rupanya. Pernah. Cerita dong. Kena prank nih bahasanya. Jadi rutenya bukan dekat lagi. Waduh, itu jauh. Itu ada satu di daerah cerita kabupaten. Ini ya, seru nih ya. Ini benar nih. Itu di satu kabupaten. Baru denger nih. Jadi sampai di kabupaten tuh dibilangnya kondisinya tidak baik-baik saja. Anak ini terkena hidrosefalus, bapaknya kena gagal ginjal. Wah, udah nih, biasalah jiwa sosialnya meronta-ronta nih, rasanya pengen cepet-cepet aja ke sana gitu, pengen support. Dah, bisa bantu Bang? Oke, jalan nih sama suami, kita berangkat ke kabupaten tersebut. Pas begitu sampai di sana, ya udah, saya melakukan sowan dulu. Sebelum saya ke titik masalah saya ini, saya selalu sowan ke tetangga kanan kiri. Saya mau mencari kebenaran. Survei. Saya mencari kebenaran dulu. Yang katanya dia minum susu saset, 1 saset dibagi 3, gitu, gini. Ternyata begitu tetangganya bilang, oh dia disupport karena kan adiknya ini TKW katanya. Jadi setiap bulannya dapat kiriman. Tapi memang dari merekanya pun begitu dapat uang royal, tipikalnya udahlah. Pokoknya ya wayahnya makan gitu. Gak bisa saving ya. Jadi nggak bisa saving. Waduh, ini kayaknya bakal jadi kendala nih kata saya. Kalau kayak gini kan kita cuma melakukan kewajiban, kebaikan bukan kewajiban nih. Kita cuma bantu dia untuk support biar gimana bisa berobat lanjut. Kayaknya mikir 2-3 kali. Akhirnya apa? Kita tetap datang karena sudah niatnya mau datang, ya kita datang. Tapi nggak kita lanjutkan. Karena dari awal pas sampai di sana dia langsung bilang, bawa apa? Astagfirullahaladzim. Kita cuma bilang, ini saya bawa pempes, bawa ini. Nggak bawa uangnya. Saya langsung yang speechless. Oh, ya sudah. Mungkin dia jualannya itu kali ya. Ya, jadi dia menjual cerita. Makanya kalau untuk di Mei Peduli sendiri jarang post. Mungkin kalau sering lihat di story WA, saya jarang post anak-anak asuh saya. Paling cuma posisi saya lagi berjalan. Saya lagi jalan ke sana ke sini, saya nggak pernah. Drama itu memuliakan penerimanya. Ya, setiap saya membagikan pun di jalanan saya nggak pernah foto target saya. Saya selalu foto tangan.
Karena Guys, ini lo guys, duit kasih nih. nggak Banyak gitu. fenomena itu. Dari YouTube itu. Yoi. Kalau saya selalu, Pak izin ya Pak kita foto. Oh iya, enggak Pak, saya pinjam tangannya saja. Karena Mei Peduli itu kan punya slogan, ulurkan tanganmu, membantu sesama dan jangan pernah menunda kebaikan. Ya. Karena kebaikan tuh nggak pernah datang 2 kali. Di saat kamu diberi kesempatan melakukan kebaikan, lakukanlah. Karena belum tentu umur kita, Ya. kita nggak pernah Siap. tahu kan. Mulai aja dulu gitu. Iya, mau apapun di depannya, hajar. Ya. Kereta api lah. Sip, mantap. Udah berapa tahun, Matt? 8 tahun, 8 15 tahun. Mei kemarin. 14 Mei. Bulan Mei, jadi Mei Peduli ya? Apa dari panggilan lu apa gimana ya? Sebenarnya karena dari Mei Peduli. Mei yang Mei Peduli. Bulannya. 15 Mei Iya, tadi itu ya? 15 Mei itu. Awal. Awalnya tuh 15 Mei 2017. Saya mau tanya nih, kondisi terburuk dari apa ya disebutnya anak asuh ya, anak asuh yang dinaungi dengan Mei Peduli ini pernah apa ya Berada di titik terendah. terendahnya itu pernah terjadi apa yang terjadi di anak-anak ini yang Mbak Mei pernah temukan? Meninggal. Itu gagal atau gimana? Sakit kondisinya? Jadi saya 2 tahun ini saya nge-close, saya nggak mau nambah lagi anak asuh. Oke. Jadi gini, anak asuh saya itu ada yang leukemia, ada kanker mata, dia ada cerebral palsy meningitis, dia ada cerebral palsy epilepsi, terus dia juga ada kayak hidrosefalus, terus ada beberapa macam penyakit lainnya. Tapi kalau mereka posisinya memang Allah berkehendak, ya sudah yuk pulang saya rangkul lagi kamu. Ada keluarga, ada orang tua, buat saya ya nggak masalah gitu. Tapi ada satu momen di mana anak ini meninggal tapi jauh dari orang tua dan tidak ada keluarga di sekitarnya. Jadi ada satu rumah di daerah Pidada. Ibu ini punya 2 anak. Anak pertamanya ini sebenarnya sudah sampai di tingkat D1 perhotelan. Dia fine. Seperti biasa, fine. Anak keduanya ini gangguan kelainan otot, kelainan tulang itu, terus sama dia cerebral palsy. Tapi setelah lulus D1 perhotelan, anak ini sudah menunjukkan gejala tidak baik gitu loh. Ternyata dia mengalami depresi, tapi depresinya berkelanjutan karena kita kurang tanggap. Akhirnya mengarah ke ODGJ. Gitu. Kita bawalah ke rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa kurungan nyawa. Ya. Kita bawa ke sana. Sampai di satu titik karena ketidakpahaman kedua orang tua ini, karena anak itu anarkis kalau sudah ngamuk itu, yang perempuan dia anarkis. Jadi ternyata waktu masih dia kecil, karena kondisi keuangan orang tua itu memang tidak baik, bisa dikatakan mereka tergolong keluarga yang kurang mampu, malah bisa dikatakan di garis tidak mampu. Jadi dibully, dia menahan, istilahnya dia diperlakukan tidak baik, dia menahan. Sampai terakhir dia bercerita di umur 7 tahun, mohon maaf, dia diperkosa. Tapi tidak berani mengungkapkan cerita gitu loh. Iya, karena keluarganya memang keluarga tidak punya. Sedangkan yang memperkosanya itu, katakan dia punya nama di kampung tersebut. Oke, berarti mereka ngerasa nggak punya kekuatan untuk nggak punya power. Ya. Nah akhirnya karena mereka ini ngelihat anak ini anarkis, ngamuk, biasanya kan saya yang selalu selalu dampingin kalau mau ke rumah sakit jiwa itu. Jadi nelpon pihak puskes untuk minta bantu ambulan. Tapi ternyata sampai di rumah sakit jiwa, pihak rumah sakit jiwa bilang, ini kan barusan tebus obat, katanya baru ngambil obat. Jadi habiskan dulu obatnya. Akhirnya ngobrol sama TKSK di daerah tersebut, kita bawa ke panti yang ada di daerah Banda Surabaya. Jadi di daerah Lampung Tengah sana, mau ke arah Dipasena. Rumbia masuk ke dalam. Bener ya? Ya, kurang lebih 4 jam kalau kita dari Panjang kemarin. Tidak ada loh. Iya, kita bawa ke sana. Ternyata di bulan ketiga kita telepon, gimana Bu keadaannya? Wah, dia makin frontal. Sampai dia tuh ditaruh di ruang isolasi.
di ruang isolasi itu memang kayak ya cuma kayak ruangan penjara gitulah. Ya maksudnya dipakai tali jeruji besi, tempat tidur yang tidak ada apa-apanya. Karena ditakutkan membahayakan. Iya. Ternyata Allah berkehendak lain, bulan keempat dia meninggal pas di bulan Ramadan. Jadi ya dikabarkan jam 8 malam pihak dari panti tersebut telepon ke saya, "Bun, semua ini milik Allah kan?" "Iya," kata saya. "Kalau Allah sudah panggil atau ambil yang dititipkan amanahnya ke kita, respon kita seperti apa?" Duk, langsung jantung saya, wah ini firasat sudah nggak baik. Ini saya telepon, "Bu, mohon maaf bisa diperjelas?" "Ya Bu, jadi beliau sudah meninggal." Dan meninggalnya itu yang buat saya sampai detik ini pun kalau mengingat lagi, nge-flashback lagi, itu nyesek. Karena namanya di situ kan panti ODGJ. Iya. Orang-orang dengan gangguan jiwa. Jadi nggak paham, nggak mungkin dong mereka mau yasinan, nggak mungkin. Jadi dia tuh dibujurkan di musola. Sudah dimandiin, kalau katanya sudah dimandiin, sudah dikafanin, ditaruh di masjid. Jadi waktu itu saya bilang, minta tolong video call, saya mau lihat keadaan. Begitu dikasih lihat, ya sudah terbujur begitu. Terus dari pihak panti tersebut bilang, "Bunda bisa kondisiin nggak bahwa nanti saat si jenazah ini kita bawa ke rumah duka, tidak ada perlawanan, tidak ada anarkis gitu kan?" Karena dengan dia perginya baik-baik saja pulang jadi mayat. Ini kan biasanya Jadi tidak pertanyaan terima. ya. Kebetulan waktu itu masih COVID. Masih COVID. Jadi saya bilang sama keluarganya, kondisinya menurun, dia juga terkena COVID. Jadi kalaupun mau dibuka takut membahayakan warga sekitarnya. Jadi ya sudah. Tapi dari situ saya langsung bilang saya nggak mau terima anak asuh lagi. Jadi Mei Peduli itu terakhir menerima anak asuh kurang lebih 228 orang. Dan sampai detik ini masih ada sekitar 175 orang. Banyak juga ya. Tepuk tangan dulu lah biar seger. Ini menggugah ya, cerita yang barusan luar biasa ya. Storytellingnya ini Iya. luar biasa ya. Mencekam ya. Mbak, kalau mau bantu kemana sih? Bisa kontak ke Mei Peduli Community, tapi memang itu kayak nomor rekening masih nama saya pribadi karena saya belum bisa mengurus, karena bukannya nggak mau melegalkan ya. Karena ya memang saya bilang ini independen, tapi insya Allah uang yang diberikan atau yang ditransfer melalui saya akan saya serahkan kepada yang berhak. Kalau ya itu kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau mau kaya dari kemarin saya mungkin udah pakai mobil Terios dan sebagainya gitu. DMIG ya berarti ya? Mer, ini dari ratusan anak asuh ya, dari Mei Peduli ini, ada nggak yang sudah dewasa dan berhasil itu, ada nggak? Kalau sih belum ya, masih Kan anak baru semua ya? masih 8 tahun baru ya? 8 tahun. Oh. Jadi cuma gini, contoh ada satu di daerah Serengsem, anak ini bukan hidrosefalus, cerebral palsy meningitis, tapi di dalam keluarganya berlima ini, kakaknya yang nomor 2, dia juga keterbelakangan mental dengan IQ cuma 3. IQ-nya cuma 3. Nah, tapi dia punya kakak di nomor pertama, itu kita support. Waktu itu dia sekolah di SMK 5, sekarang alhamdulillah sudah bisa mandiri, sudah bisa bantu keluarga. Jadi sekarang dia kerja di Karawang, tepatnya di pabrik. Jadi berarti rumahnya yang dari ada yang berhasil ya? Ya, tapi kita hanya support. Iya. Karena adiknya kan tadinya kayak susu ataupun apa, setiap bulan kita bantu karena itu anak asuh pertama saya. Aduh. Apa program unggulan berarti? Program unggulan sekarang tetap sih sama aja kayak berbagi ke panti gitu. Kita kalau untuk kegiatan yang baru-baru ini yang dilakukan adalah berbagi Al-Quran, mukena, juz amma, Iqra, sama perlengkapan sholat. Itu aja sih. Ya. Karena kan mau tahun ajaran baru, terutama kita baginya ke pondok pesantren yang ada di kabupaten. Setelah ini programnya berbagi kebutuhan alat sekolah karena sudah mau masuk tahun ajaran baru. Kebutuhan aja ya? Iya. Prioritas dulu ini Mei Peduli ya khususnya. Ini ke anak yatim atau yang dewasa atau gimana? Prioritasnya. Semua kalangan mungkin. Semua kalangan yang sih. membutuhkan ya? Iya, karena kita juga kayak
kita juga ada program belusukan. Belusukan itu ke pemukiman yang Ntar memang dulu, belusukan. Jadi iya. inget seseorang. Eh, em, Lanjut. kita ada juga program belusukan. Jadi belusukan itu kita ke pemukiman warga yang bisa dikatakan menengah ke bawah. Iya, Kita di sana biasa berbagi, bisa sarapan pagi, bisa makan siang, ataupun paket sembako iya. gitu. Oke guys, jadi belajar dari anak asuhnya Mbak Mei tadi yang sampai meninggal kebetulan ya. Itu kita sedikit menghimbau lah ya ke teman-teman semua bahwa jangan suka julid lah, ya kan? Bully, Ya julid, bully juga sama, mirip ya. sama. Bully dan julid sama-sama jangan lah kalau bisa. Skeptis, janganlah udah. Pokoknya kalau bisa bantu, bantu. Kalau nggak bisa bantu, mendingan diem. Kalau bisa bantu, bantu. Kalau mau Support. support. Tapi kalau mau membuli, mendingan tutup mulut, biarkan beliau bergerak dengan hatinya supaya sampai pesan-pesan para donatur kepada para Yang membutuhkan. orang-orang yang membutuhkan. Banyak Jadi, gak sih yang kayak gitu? jangan banyak ngomong Yang- tuh. Yang istilahnya komen negatif lah. Banyak Ada banget pastilah. kadang. Menyingkapi itu seorang Mariska itu apa yang dilakuin untuk Mei Iya. Peduli? Kalau untuk pribadi saya sih ya itu yang tadi saya bilang, anjing menggonggong kapila berlalu. Karena Jurus dia sakti itu ya. dia akan lelah dengan sendirinya. Makanya kadang saya gini, kamu save nomor saya nggak sih? Kenapa? Biar kamu lihat keseharian saya dari pagi ketemu sampai malam itu seperti apa. Karena kalau dia sudah lihat kegiatan saya melalui story WA terutama ya, dia akan bilang, lu di casnya apa maksudnya baterainya nggak pernah habis nggak pernah lowbat. Pagi-pagi udah tahu udah di sini, tahu udah sini. Ya kekuatan cinta dan juga kepedulian sih ya terutama. Karena pernah satu waktu saya mengalami down. Karena ya itu omongan dari orang. Mereka ada rasa ketidakpercayaan, terutama pernah satu waktu kan ada satu lembaga yang sudah diakui Ya, itu paham. melakukan kesalahan. Oh ya. Jadi kita sempat terkena dampaknya. Iya. Di situ saya mengalami down. Saya sampai bilang, udah deh nggak pengen lagi jalan, udah nggak pengen. Tapi chat masuk, DM masuk. Karena ternyata memang dibutuhkan ya. Nah itu dia. Berarti Mei Peduli dibutuhkan. Nggak semua orang sibuk itu punya waktu. Iya. Takut salah ngedistribusi, Iya. mending delegasi. ke Karena Mei begini, Peduli. terkadang mereka yang sudah ya, mereka misalkan buat makanan 100 kotak. Mereka cuma amprah di satu titik. Oh gitu. Saya bilang, Kak, coba dibagi, bisa ini loh kedua panti. Kok bisa, Mei? Di sini anaknya sekian, ini anaknya sekian. Oh gitu. Terkadang kita tuh juga kayak semacam apa ya, kalau bisa dibilangin kayak kalau kata event organizer untuk panti deh gitu. Kayak misalnya mau ada doa bersama, mau ada 40 hari, 100 hari, atau mau ada sedekan atau apa, teman-teman tuh suka nelpon. Ada aja update-nya itu ya. Pasti nanya, Mariska kalau mau ke, gue mau yasinan nih, orang tua meninggal begini-begini, kita ke panti mana? Kamu mau berapa anak? Kamu mau yang seperti apa? Kita tanya dulu, sesuai kebutuhan dari donatur tersebut. Saat kita bawa, mereka langsung bilang, ya Allah, kalau nggak nanya kamu mungkin nggak dapet yang seperti ini. Kemarin saya ke panti ini tapi begini, ya karena kamu nggak kenal aja, gitu. Iya. Khawatirnya kebanyakan juga mau bazir kan ya. Malah nggak tepat sasaran nggak ya. tepat sasaran. Iya. Terus terkadang juga saya suka bilang, boleh nggak sih jangan makanan? Kenapa? Boleh nggak diganti paket sembako? Karena kalau makanan cuma dimakan sehari Dari makan habis, basi ya. ya kan? Tapi kalau dikasih sembako, misalkan dia kasih itu beras, kasih telur, kasih gula, kasih minyak, bisa dipakai untuk Seminggu, beberapa hari. ya, mungkin sebulan Gitu. ya. Lebih panjang napasnya ya. Benar. Terus juga kadang kan kalau misalnya kasih berupa mie instan gitu, Iya. saya suka bilang, boleh nggak sih? Terkadang donatur itu suka apa ya? Mereka cuma berpikir, udah kasih beras, kasih mie, selesai. Padahal kebutuhan anak di panti itu bukan cuma itu aja. Mereka kan butuh, kebutuhan bulanan seperti kayak perempuan dia butuh pembalut, dia butuh alat mandi, dia butuh ini. Jadi terkadang saya juga di sini sambil meluruskan nih ya. Iya. Di luaran sering terdengar selentingan
panti asuhan menjual apa yang diberi. Misalkan panti itu suka Oh menjual iya, beras, pernah panti nih. itu suka Ceritanya menjual. nih ada nih. Nah, sekarang Nyampe di saya kuping. tanya lagi ke halayak ramai nih. Listrik memang mau dibayar pakai beras. Oh. Anak-anak sekolah di dalam panti tersebut memang tidak butuh uang jajan, tidak butuh namanya, mereka juga masih bayar loh. Walaupun di diskon persekian sama Ya. dari sekolahan tersebut. Jadi udah terlanjur negatif duluan nih Nah. pemikiran masyarakat ya. Oke. Jadi kan kadang suka ada kan bener kan Kak sering dengar panti Iya, itu jual beras. ngejual beras, panti itu. Lah, terus listriknya token bisa dibeli pakai beras. Beras mau dimasukin ke token kan nggak mungkin. Iya. Sabunan pakai beras. Biar kulitnya Sabunan putih. mau nyuci baju pakai beras kan nggak mungkin. Jadi Gitu. akhirnya dialokasin ke situ. Nah, Uang yang hasil penjualan dari mereka itu. Terus juga sekarang gini, kita cuma punya anak 2 aja udah, aduh tepuk jidat gue. asli. Pasti begitu. Benar-benar. Sedangkan di dalam panti itu bukan 1-2 anak. Kadang ada 30 anak, 40 anak. Gimana caranya mereka ngebagi? Terus cuma ada beras sama mie. Memang mau makan sehari-hari pakai beras sama mie. Nggak mau pakai sayur mayur, nggak Nggak mau sehat pakai malah ya. sambal, nggak mau pakai ini. Kurang gizi gitu. Nah, Masalah 4 baru sehat ya? 5 sempurnanya Ah, nih iya, kan gitu. Iya. Tapi pihak luar ini suka ambil keputusan ataupun kesimpulan Kesimpulan tuh sendiri. tidak mereka menjelami Iya. karena mereka tidak datang. Harusnya ditabayun kan sekalian lah, malah Benar. keruan ya. Seharusnya kok kenapa sih harus Ditanya. dijual Iya, gitu. iya. Makanya saya kalau misalkan donatur nanya, "Mbak, di panti itu saya dengar infonya begini-begini." Saya Oh, luruskan. lu pahamin ya. Saya Pasti akan kasih dijelaskan. saya jelaskan. Kak, sekarang Kakak kasih beras, kasih ini, katakanlah dengan nominal 1 juta. Ya saya bilang 1 juta. Kakak pakai untuk di keluarga Kakak berapa hari? Ya kurang lebih bisa lah untuk 2 minggu atau ini. Di panti berapa hari, Kak? Kan anaknya banyak. Terus mau nyuci baju memang beras bisa jadi sabun cuci. Mau nyuci piring memang bisa jadi untuk deterjen cuci piring, kata saya. Iya juga ya. Nah inilah yang perlu diselami lagi, dipahami lagi. Jangan mengejas, yaitu yang saya bilang, jangan mengejas dari covernya aja. Iya. Sesekali waktu duduk bareng sama mereka iya. untuk paham. Iya. Biar saling memahami ya. Nah, saling memahami, saling percaya. Kalau kita sudah memberikan apa yang memang sudah diniatkan, kita serahkan sama Ya. mereka. Allah yang lebih paham kok. Ya, betul. Yang menarik tadi saya garis bawahi event organizer khusus jalur sedekah. Iya. Jalur kebaikan, bukan Iya. kewajiban. Iya. Apa tadi? Bukan kewajiban? Kebaikan. Kita melakukan kebaikan, bukan bukan kewajiban. Oke teman-teman, tepuk tangan. Mei peduli. Sebelum kita tutup ya, gimana caranya untuk support Mei Peduli? Support My Peduli bisa kontak ke nomor telepon 0896 3342 3383 atau follow Mei Peduli Community Mei di Peduli. Instagram. Oke. Insya Allah mana. Insya Allah. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih Mbak Mei atas waktunya. Sama-sama. Menyempatkan di waktu-waktu kesibukannya untuk datang ke sini. Semoga sukses selalu, Amin. sehat terus, dan semoga upaya-upayanya tetap akan berkembang lebih besar lagi. Amin. Doa terbaik juga buat BOB. Ya, Semoga aja inilah. lebih banyak menampilkan inspirasi. Dengan ini mudah-mudahan BOB kebagian amal jariahnya. Amin. Banyak yang nonton, banyak yang nge-share, dapat pahalanya. Betul Amin. banget. Amin. Oke, teman-teman. Nggak mau rugi ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.